Halo sedulur tani, berbudidaya tanaman terong di musim penghujan adalah satu tantangan untuk setiap petani terong, di mana berbagai hama dan juga penyakit akan masuk setelah terjadi hujan deras, terutama seperti penyakit busuk batang. Lalu, racikan obat seperti apa yang mampu mengendalikan penyakit seperti tersebut? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur tani, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan terong untuk tanaman. Terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Jangan lupa saya doakan semoga jenengan semua selalu sehat lah ya, dan berkah rezeki. Kegiatan hari ini aplikasi obat untuk pencegahan penyakit dan juga hama seperti busuk batang dan juga bercak daun. Karena untuk kali ini hujan itu setiap hari ya teman-teman. Buat jenengan yang mungkin kali ini memiliki tanaman sayur seperti tomat, terong ataupun cabai, dan mungkin masih bingung terkait pengendalian penyakit seperti busuk batang karena ya hujan setiap hari, mungkin video kali ini bisa menjadi solusi dan juga alternatif buat jenengan terkait pengendalian penyakit seperti busuk batang. Dadi wingi sing wadul keraku, Bang iki kepriwe deneng terong karo lomboku busuk batang ora mari-mari dan baik obat apa sih? Jadi untuk pengendalian penyakit seperti busuk batang untuk tanaman di musim penghujan, kalau kita tidak tepat obat, walaupun itu obatnya mahal, itu untuk penyakit tidak sembuh-sembuh ya teman-teman. Dan tidak usah berlama-lama, yuk kita sharing dan belajar bersama. Pertama kita spill dulu untuk kondisi tanamannya ya teman-teman. Untuk usia menginjak 23 hari setelah tanam, tunas air sudah mulai berkeliaran dan kondisi pupus sudah mulai pecah pang. Untuk varietas suplemen dari produk Cap 11, dan ini sampai di usia 23 hari belum ada yang namanya terserang bule ya teman-teman. Karakter buahnya seperti ini, warnanya itu seperti varietas Mustang dan mirip dengan Princess. Ini masih muda dan masih bisa memanjang. Warna ungu terang, daging tebal dan bobot karena wingi wis njajal masak. Contoh karakter daun untuk di masa dewasanya adalah seperti ini ya teman-teman. Rimbun. Ada kondisi tanaman yang daunnya seperti ini ya teman-teman. Ini bukan serangan hama. Ini terkena guyuran air hujan dari daun jati ya teman-teman. Tuh daun jatinya di atas. Ya maklum lah ya, nandur nang kebonan pinggir ya kayak jati. Jadi godongnya ya anak rusak, wajar lah. Kalau perawatannya kita benar, terutama aplikasi obat untuk daun tanaman itu sehat ya teman-teman. Daun mulus, bebas bercak daun dan juga busuk daun. Tuh sampai sana itu masih sehat semua. Yang gerana sing bolong kayak gini jeloro ya wajar lah ya. Masa tanduran kon gagah kabeh. Obat yang hari ini kita gunakan untuk pengendalian busuk batang dan juga bercak daun adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama fungusida Copcida 77, maksudnya Copset lah ya, dengan penatip tembaga hidrosida untuk pencegahan busuk batang. Ini bisa untuk tanaman tomat dan juga cabai, tidak hanya untuk terong. Yang kedua fungusida Daconil dengan penatip Chlorothalonil, angel teman diwaca. Ini untuk pencegahan bercak daun dan juga busuk daun supaya daun tetap mulus walaupun hujan deras setiap hari. Yang ketiga insektisida Dangke, ini dengan penatip Metomil 40% untuk pencegahan hama serangga seperti belalang dan ulat supaya daun tidak seperti ini bolong-bolong. Yang keempat perekat, ini dari produk Polistik. Ini kualitasnya sedang ya teman-teman, belum yang begitu bagus. Kalau saran saya buat jenengan yang mungkin mempunyai lebih biaya, pakai penembus yang bagus ya teman-teman. Ini untuk membantu daya kerja obat ataupun pestisida saat aplikasi obat, terutama di musim hujan supaya tidak mudah luntur. Lah obatan di obat. Kemudian berapa dosis yang akan kita gunakan untuk tiap-tiap produk supaya hasil maksimal pasca aplikasi obat. Yuk yang belum subscribe dulu. Untuk air kita masih menggunakan kurang lebih setengah tangki 16 liter ya teman-teman, atau 8 liter. Pertama fungusida Copset 77 kita gunakan 1 sendok makan
untuk pencegahan busuk batang. Dadi ben busuk batangnya orang melebu walaupun hujan setiap hari. Yang kedua, fungisida dakonil 1 sendok makan untuk pencegahan bercak daun dan juga busuk daun. Lalu insektisida dangke sama kita gunakan 1 sendok makan untuk pencegahan hama seperti belalang dan juga ulat. Udek disit ben rata. Perekat dari produk polistik kita gunakan 1 tutup botol ya teman-teman, untuk membantu daya kerja obat ataupun pestisida supaya tidak mudah luntur saat aplikasi obat. Kemudian kita aduk kembali sampai merata ya teman-teman, supaya hasil bisa maksimal saat aplikasi obat. Aplikasi obat yang bagus untuk pengendalian jamur paling bagus di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9. Kalau di sore hari itu kurang bagus. Buat teman-teman yang mungkin mau mencoba racikan seperti ini, nggak harus seperti yang saya gunakan ya teman-teman. Semisal untuk kayak produk dangke, untuk bahan antimentamil jenengan bisa gunakan lanet biru, itu juga bagus. Copside atau copset bisa diganti dengan nordok, yang penting bahan aktifnya tembaga. Kalau di musim hujan ekstrim, untuk pencegahan busuk batang itu kalau pakai bahan aktif mankosep itu belum mampu ya teman-teman. Tapi kalau musim kemarau barangkali bisa. Untuk pencegahan bercak daun dan juga busuk daun nggak harus pakai produk dakonil, lainnya bisa. Yang penting bahan aktifnya klorotalol ya teman-teman, produk bebas. Dan buat teman-teman yang mungkin memiliki lebih biaya untuk perekat, kalau bisa pakai yang penembus saja, yang harganya itu di atas 50.000 itu bagus sekali. Kalau pakai yang bagus, kita aplikasi obat terus hujan, itu obat tidak mudah luntur dan hasil maksimal. Buat teman-teman yang mungkin saat ini memiliki tanaman terong dan masih terserang penyakit seperti busuk batang, mungkin video kali ini bisa menjadi solusi dan juga inspirasi buat jenengan. Dan terima kasih buat jenengan yang sudah hadir. Kita jumpa di video berikutnya. Dan sukses lah ya selalu buat jenengan.